Malam itu terasa berbeda, lebih sunyi, lebih dalam. Seolah langit sedang menunduk mendekati bumi. Orang-orang terjaga dalam doa, berharap bertemu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tangis lirih terdengar di antara sujud panjang. Lalu di tengah kedamaian itu, satu nama dipanggil, bukan untuk melanjutkan rakaat terakhir. Bukan untuk sahur, tapi untuk pulang di malam paling mulia. Justru hidupnya selesai. Kebetulan, atau cara Allah memuliakannya. Kita selalu membayangkan Lailatul Qadar sebagai malam penuh harapan. Malam ketika doa-doa melesat tanpa penghalang, ketika dosa-dosa runtuh bersama air mata taubat. Kita mengejarnya dengan ibadah terbaik, dengan sujud terlama. Tapi pernahkah terlintas bagaimana jika malam yang kita dambakan itu justru menjadi malam terakhir kita di dunia? Saat semua orang memohon umur panjang, mungkin ada satu jiwa yang justru dipilih untuk kembali tepat ketika rahmat sedang turun tanpa batas. Ia bukan siapa-siapa di mata manusia, namanya tak pernah disebut di mimbar, wajahnya tak pernah muncul di poster kajian. Ia datang dan pergi tanpa sorotan. Jika ia tidak hadir, mungkin tak banyak yang benar-benar menyadari. Ia hanya seorang lelaki sederhana, pekerja biasa, pulang sore dengan tubuh lelah, lalu tetap melangkah ke masjid ketika azan memanggil. Duduk di saf yang sama hampir setiap malam. Tidak di depan, tidak pula bersembunyi di belakang. Biasa saja, namun ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Sesuatu yang tak terlihat oleh mata. Ia tidak banyak bicara tentang agama, tidak sering menasihati orang lain. Tapi di 10 malam terakhir Ramadan, ia berubah menjadi lebih diam, lebih lama duduk setelah salat, lebih lama menunduk dalam sujud. Beberapa orang pernah melihat bahunya bergetar pelan di tengah doa. Tangisnya tidak keras, tidak dramatis, hanya air mata yang jatuh perlahan. Seolah ada beban yang sedang ia lepaskan satu persatu. Tak ada yang tahu isi hatinya, tak ada yang tahu dosa apa yang ia sesali, tak ada yang tahu doa apa yang ia ulang-ulang setiap malam. Mungkin ia sedang memohon ampun atas masa lalu yang tak pernah ia ceritakan. Mungkin ia takut jika Ramadan itu adalah kesempatan terakhirnya. Dan seperti banyak dari kita, ia juga manusia biasa. Pernah salah, pernah lalai, pernah jauh. Tapi setiap Ramadan datang, ia seperti menemukan jalannya kembali. Ia tidak mencari pujian, ia tidak ingin disebut saleh. Ia hanya ingin Allah tahu bahwa ia sedang berusaha. Di siang hari, ia tetap seperti biasa. Tersenyum ringan, menyapa tetangga, menjalani hidup dengan sederhana. Tak ada tanda-tanda bahwa ia sedang menyimpan pergulatan batin yang dalam. Namun, malam-malam terakhir Ramadan selalu berbeda baginya. Seolah ia memperlakukannya seperti pertemuan terakhir dengan seseorang yang sangat ia cintai. Ia tidak tahu apakah ia akan dipertemukan lagi dengan Ramadan berikutnya. Ia tidak tahu apakah ia akan merasakan Lailatul Qadar. Tapi ia beribadah seakan-akan inilah kesempatan terakhirnya. Dan mungkin, tanpa ia sadari, memang itulah yang terjadi. Kadang Allah memilih hamba yang paling tak disangka, bukan yang paling dikenal manusia, tapi yang paling tulus dalam kesunyian. Dan kisahnya dimulai dari kesederhanaan yang tak pernah dianggap siapa-siapa, hingga akhirnya membuat banyak hati terdiam. Malam ke-27 datang dengan suasana yang sulit dijelaskan. Masjid lebih ramai dari biasanya. Saf-saf terisi penuh. Wajah-wajah yang jarang terlihat di awal Ramadan kini hadir dengan harap yang sama. Semoga inilah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lampu-lampu menyala terang, tapi entah mengapa suasananya terasa lembut. Tidak riuh, tidak gaduh, seperti ada ketenangan yang turun perlahan dan menyelimuti setiap hati yang datang dengan niat mencari ampunan. Ia datang lebih awal dari biasanya, langkahnya pelan, wajahnya tenang. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang berbeda secara kasat mata. Tapi malam itu, ia duduk lebih lama sebelum salat dimulai. Kepalanya tertunduk, bibirnya bergerak pelan, membaca doa yang mungkin sudah sangat ia hafal di luar kepala. Ketika salat dimulai, ia berdiri tegak seperti biasa. Namun, sujudnya lebih lama, rakaat demi rakaat ia lalui tanpa tergesa. Seolah ia tidak ingin malam itu cepat berlalu. Tangisnya terdengar lirih. Tidak mengganggu siapapun, hanya getaran bahu yang sesekali terlihat dari belakang. Seperti seseorang yang sedang berbicara sangat dekat dengan robnya. Seperti seseorang yang tidak ingin percakapan itu berakhir. Orang-orang di sekitarnya mungkin mengira itu hanya tangis biasa di malam Lailatul Qadar. Toh, banyak yang menangis malam itu.
Banyak yang memohon dengan sungguh-sungguh, tapi ada sesuatu yang berbeda. Setelah salam terakhir, ketika sebagian jamaah mulai berzikir dan sebagian lagi bersiap pulang, ia tetap duduk. Tangannya terangkat, matanya terpejam, bibirnya bergetar menyebut nama Allah berulang-ulang. Waktu terasa berjalan lambat. Satu persatu orang berdiri, bersalaman, melangkah keluar masjid. Suara sandal bergesekan dengan lantai. Bisikan doa. Salam perpisahan sementara. Ia masih duduk, diam, terlalu diam. Awalnya tidak ada yang curiga. Mungkin ia hanya larut dalam doa. Mungkin ia ingin menutup malam itu dengan lebih lama. Hingga seseorang menyentuh bahunya dengan lembut. Tak ada respons, disentuh lagi, sedikit lebih kuat. Tetap tidak ada jawaban. Wajahnya tetap tenang. Matanya terpejam, bibirnya sedikit terbuka. Seperti baru saja selesai berdoa. Dan saat itulah mereka menyadari. Nafasnya telah berhenti. Tidak ada teriakan histeris. Tidak ada kepanikan yang berlebihan. Hanya keheningan yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Ia pergi dengan cara yang begitu sunyi. Di rumah Allah, di malam yang diyakini penuh rahmat. Dalam keadaan baru saja menyelesaikan ibadah. Seolah ia menutup hidupnya dengan titik yang paling indah. Malam itu, banner-banner terasa berbeda, bukan hanya karena banyak orang berharap itu Lailatul Qadar, tapi karena di malam itu, satu jiwa kembali kepada penciptanya dengan cara yang tak pernah ia rencanakan. Namun mungkin selalu ia doakan. Kabar itu menyebar pelan dari satu saf ke saf lainnya, bukan dengan teriakan, tapi dengan bisikan yang membuat dada terasa sesak. Ia sudah tidak ada. Orang-orang mengelilinginya dengan wajah tak percaya. Beberapa menit lalu ia masih berdiri bersama mereka. Masih mengucap amin di akhir doa. Masih menyeka air mata di pipinya. Kini, ia terdiam. Dengan wajah yang justru terlihat lebih damai dari sebelumnya. Tidak ada ekspresi ketakutan. Tidak ada kegelisahan. Wajahnya tenang. Seolah ia hanya tertidur setelah percakapan panjang yang menenangkan. Ia dipanggil saat sedang mendekat. Bukan saat lalai, bukan saat sibuk dengan dunia. Ia pergi. Setelah sujud panjang, setelah doa yang mungkin menjadi yang paling jujur dalam hidupnya, orang-orang mulai berbisik, betapa indah akhirnya. Namun, keindahan itu bukan hanya karena tempatnya, bukan hanya karena malamnya. Keindahan itu ada pada momen terakhirnya. Bayangkan, detik terakhir hidupmu adalah detik ketika hatimu sedang lembut-lembutnya. Ketika kamu sedang merasa kecil di hadapan Allah, ketika kamu sedang memohon ampun dengan tulus. Bukankah itu keadaan yang kita semua dambakan? Kita sering membayangkan kematian sebagai sesuatu yang menakutkan, gelap, sepi, menyesakkan. Tapi malam itu, kematian terasa berbeda. Ia seperti peralihan yang lembut, seperti seseorang yang selesai berbicara, lalu pulang dengan tenang. Tak ada yang tahu apa yang ia rasakan di detik terakhirnya. Tapi kita tahu, satu hal, ia tidak pergi dalam keadaan jauh. Ia tidak pergi dalam keadaan lalai. Ia pergi dalam keadaan mendekat. Dan mungkin disitulah letak maknanya. Banyak orang ingin wafat di tempat mulia, di waktu mulia, di keadaan mulia. Tapi tidak semua orang menyiapkan dirinya untuk itu. Ia tidak tahu malam itu adalah malam terakhirnya. Ia tidak datang dengan firasat bahwa ajal sudah dekat. Ia datang seperti biasa dengan niat beribadah, dengan hati yang ingin dibersihkan. Namun justru karena itulah akhirnya terasa begitu menyentuh. Ia tidak menunggu tanda besar untuk berubah, tidak menunggu sakit untuk serius berdoa. Ia menjadikan malam itu penting, bahkan sebelum tahu bahwa itu akan menjadi penutup hidupnya. Dan mungkin, tanpa ia sadari, itulah yang membuat perpisahannya begitu dalam maknanya. Bukan karena ia wafat di malam yang diyakini penuh kemuliaan, tapi karena ia wafat saat sedang berada di titik terdekatnya dengan Allah, dipanggil saat sedang mendekat. Dan bukankah itu akhir yang paling kita inginkan? Sejak malam itu, satu pertanyaan terus berputar di benak banyak orang. Apakah ini tanda kemuliaan? Wafat di rumah Allah di 10 malam terakhir Ramadan, dalam keadaan selesai salat malam. Bukankah itu seperti jawaban dari doa banyak orang? Namun semakin kita merenung, semakin kita sadar, kemuliaan bukan sesuatu yang bisa kita simpulkan dengan mudah. Surga bukan keputusan manusia, dan rahasia akhir seseorang tetap milik Allah sepenuhnya. Kita tidak bisa memastikan kemana seseorang pergi, tapi kita bisa melihat tanda-tanda kelembutan cara ia dipanggil. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk menutup hidupnya dalam keadaan ibadah.
Tidak semua orang diberi waktu untuk menangis panjang sebelum ajal datang. Ada yang dipanggil di tengah kelalaian. Ada yang dipanggil saat sibuk dengan dunia. Ia dipanggil saat sedang mencari ampunan. Dan itu saja sudah cukup membuat hati bergetar. Mungkin selama hidupnya ia tidak sempurna. Mungkin ia menyimpan banyak kesalahan yang hanya ia dan Allah yang tahu. Tapi malam itu ia memilih untuk bersungguh-sungguh. Ia memilih untuk datang lebih awal. Ia memilih untuk sujud lebih lama. Ia memilih untuk menangis lebih dalam. Dan Allah melihat pilihan-pilihan kecil itu. Seringkali kita mengira kemuliaan adalah hasil dari sesuatu yang besar dan spektakuler. Padahal bisa jadi kemuliaan lahir dari kebiasaan sederhana yang dilakukan terus-menerus tanpa diketahui siapapun. Mungkin kemuliaan bukan pada malamnya, tapi pada kesiapannya. Jika Allah memang memilih malam penuh rahmat untuk memanggilnya, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu adalah bentuk kasih sayang. Cara Allah mempertemukan hamba Nia dengan waktu terbaik. Bayangkan, kembali kepada Nia saat pintu ampunan sedang terbuka lebar, saat malaikat turun membawa ketenangan, saat doa-doa melayang tanpa penghalang. Bukankah itu cara pulang yang lembut? Namun, kisah ini bukan untuk membuat kita iri pada kematiannya. Bukan pula untuk memastikan kedudukannya. Kisah ini seperti cermin. Karena pertanyaan sesungguhnya bukanlah apakah ia mulia? Pertanyaan sesungguhnya adalah, jika malam itu adalah malam kita, sudahkah kita siap? Apakah kita sedang mendekat atau justru menjauh? Karena pada akhirnya, Allah tidak salah memilih waktu. Dan mungkin kemuliaan sejati bukan tentang bagaimana orang lain melihat akhir kita, tapi bagaimana Allah melihat hati kita saat itu. Sejak malam itu, masjid terasa berbeda. Bukan karena jumlah jamaahnya berkurang. Bukan karena suasananya berubah drastis, tapi karena ada satu ruang kosong di saf yang tak lagi terisi. Ruang yang dulu ditempati seseorang yang tak pernah dianggap istimewa, hingga ia pergi dengan cara yang membuat semua orang terdiam. Dan disitulah pelajaran itu datang. Pelan, tapi dalam. Kita sering menunggu momen besar untuk berubah. Menunggu Lailatul Qadar untuk serius beribadah. Menunggu usia menua untuk benar-benar bertaubat. Menunggu sakit agar lebih dekat dengan Allah. Seolah-olah kita punya jadwal pasti tentang kapan hidup ini akan berakhir. Padahal, ia tidak pernah menunggu tanda besar untuk bersungguh-sungguh. Ia tidak tahu malam itu adalah yang terakhir. Ia tidak datang dengan firasat aneh. Ia hanya memperlakukan malam itu seperti malam yang sangat berharga. Dan mungkin disitulah rahasianya. Ia hidup dengan kesadaran bahwa setiap Ramadan bisa jadi yang terakhir. Setiap sujud bisa jadi yang terakhir. Setiap doa bisa jadi yang terakhir. Tanpa kita sadari, itulah sikap yang sering kita tunda. Kita merasa masih muda, masih sehat, masih punya banyak waktu. Padahal, kematian tidak pernah menunggu kesiapan manusia. Ia datang tepat waktu menurut ketetapan Allah, bukan menurut rencana kita. Kisahnya seperti tamparan yang lembut, tidak menyakitkan secara fisik, tapi menggugah sesuatu di dalam dada. Bagaimana jika malam ini adalah malam terakhir kita? Apakah kita akan menyesal karena terlalu lama menunda taubat? Apakah kita akan berharap bisa kembali hanya untuk satu sujud yang lebih jujur? Ia tidak menunggu penyesalan di detik terakhir. Ia sudah membawa penyesalan itu ke dalam sujudnya sejak awal. Ia sudah menangisi dosanya sebelum ajal datang. Mungkin itulah yang membuat akhirnya terasa indah. Bukan karena ia wafat di malam yang diyakini penuh kemuliaan, tapi karena ia sudah menyiapkan hatinya jauh sebelum malam itu tiba. Kita tidak bisa memilih kapan kita mati, tapi kita bisa memilih bagaimana kita hidup malam ini. Apakah kita ingin menunggu momen besar untuk berubah? Ataukah kita ingin mulai sekarang dengan langkah kecil yang konsisten? Karena pada akhirnya, akhir yang baik bukanlah kebetulan. Ia adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang kita ulang setiap hari. Dan mungkin pelajaran terbesar dari kisah ini bukan tentang kematiannya, melainkan tentang caranya menjalani malam-malam biasa Siroliala. Setiap malam adalah kesempatan terakhir untuk pulang dengan tenang. Kisah ini bukan tentang siapa dia sebenarnya, bukan tentang memastikan bagaimana akhir perjalanannya. Kisah ini tentang kita, tentang malam-malam yang masih Allah beri, tentang kesempatan yang belum dicabut. Kita mungkin tidak tahu kapan dipanggil pulang, tapi kita selalu tahu kapan bisa mulai berubah malam ini. Jangan tunggu momen besar untuk mendekat, karena bisa jadi yang membuat akhir itu indah bukan malamnya, melainkan kesiapan hati kita saat Allah memanggil. Jika kisah ini terasa seperti sapaan lembut untuk hatimu,
Jangan biarkan ia berhenti di sini. Tulis di kolom komentar. Ya Allah, berikan aku akhir yang baik. Biarkan itu menjadi doa yang benar-benar kamu maksudkan, bukan sekadar kata-kata. Bagikan video ini kepada orang yang kamu sayangi. Siapa tahu ini menjadi pengingat sebelum semuanya terlambat. Dan jika kamu ingin terus ditemani renungan seperti ini, jangan lupa subscribe. Mari kita saling menjaga hati. Sebelum waktu kita habis,